Sebuah bola bisbol dengan kebetulan berguling masuk ke dalam lubang. Tidak disangka, detik berikutnya, bola itu berguling keluar sendiri. Pria itu sedang bersiap-siap untuk mengambilnya. Tiba-tiba terdengar suara mengerikan dari dalam lubang. Ternyata ada seekor burung hantu tinggal di sini. Si kecil sangat marah. Marah menatap dengan mata besar. Pria itu melihat situasinya tidak menguntungkan dan pergi. Burung hantu tidak punya tempat untuk melampiaskan kemarahannya. Akhirnya, dia menendang bola bisbol itu jauh. Bola itu berguling di sepanjang padang rumput dan masuk ke danau di sebelahnya. Dan dasar air sudah ditumpuk dengan banyak bola. Membuktikan bahwa burung hantu selalu diganggu. Maka dia memutuskan untuk mengajari manusia sebuah pelajaran. Jangan lihat dari ukurannya yang kecil. Sebenarnya, dia punya banyak trik jahat. Terlihat dia melangkah dengan riang menuju lubang. Kemudian dengan percaya diri melintasi padang rumput. Dengan cepat, dia masuk ke rumah pria itu. Namun, barang-barang di dalam ruangan terlalu banyak. Burung hantu tidak tahu mencuri apa. Maka ia berjalan tanpa tujuan ke sana kemari. Namun tanpa sengaja sampai di halaman. Tepat tertarik oleh kantong sampah hitam. Setelah menyelam ke dalam, ia mulai mencari-cari. Lalu mengeluarkan barang berharga. Mengangkutnya kembali dengan mulutnya. Mungkin Anda di depan layar tidak mengerti. Mengapa burung hantu hanya berlari dan tidak terbang? Karena ia sedang meniru manusia. Begitu terus-menerus pergi bolak-balik tanpa lelah. Setelah sibuk beberapa jam, akhirnya berhasil. Bau buah yang membusuk. Segera menarik lalat-lalat di sekitar. Menikmati makanan dengan rakus. Dengan begitu, burung hantu makan siang gratis. Aroma kecil melayang. Kecerdasan ini sungguh patut diacungi jempol. Setelah kenyang, burung hantu kembali ke sarangnya dengan puas. Karena setiap siang, lapangan akan disiram tepat waktu. Memanfaatkan kesempatan ini untuk tidur siang yang nyenyak. Tapi tidak pernah terbayangkan. Keesokan harinya, pengelola lapangan datang lagi untuk mencari masalah. Mengambil sampah burung hantu. Setelah terbangun, ia buru-buru keluar untuk memeriksa. Saat itu, pengelola sudah pergi jauh. Dan di tanah tidak ada apa-apa lagi. Burung hantu sangat marah. Mengomel kepada pengelola. Kau ini bodoh. Bahkan sampah pun harus dicuri. Tidak mau mengambilnya sendiri. Belum sempat burung hantu mereda emosinya. Tiba-tiba sebuah bola bisbol jatuh dari langit. Dengan sendirinya, bola itu menggelinding masuk ke dalam lubang. Ingin hidup dengan baik selalu tidak tenang. Alis burung hantu mengerut karena marah. Ia kembali ke dalam lubang dengan cepat. Dengan satu tendangan, ia mengeluarkan bola. Tidak disangka, bola itu masuk ke lubang dengan tepat. Tapi burung hantu masih belum mereda emosinya. Berusaha keras menyebarkan tanah ke atas rumput yang bersih. Sialan dua kaki. Melakukan kejahatan setiap hari. Hasilnya tidak mengejutkan. Tindakan burung hantu ini tepat. Benar-benar membuat marah pengelola lapangan. Untuk mengusir burung hantu, pengelola membawa seekor musang. Menggunakan musang itu untuk mengusir burung hantu. Tapi jangan tertipu oleh penampilan lucu musang itu. Makhluk ini lebih mematikan daripada ular kobra. Jika tergigit sedikit saja, bahkan dewa turun ke bumi pun tak bisa berbuat apa-apa. Burung hantu menyadari situasinya tidak baik. Buru-buru bersembunyi di terowongan yang bercabang. Namun elang salju juga bukan lawan yang mudah. Dengan penciuman yang tajam, cepat menemukan tempat persembunyian burung hantu. Namun gua itu penuh dengan akar pohon yang rumit. Elang salju tanpa sengaja. Tali terjerat di akar pohon. Elang salju berjuang mati-matian. Tiba-tiba getaran hebat. Seluruh pondok mulai goyah-goyah. Burung hantu segera melarikan diri. Namun pondok tetap roboh. Padahal burung hantu ada di sebelah. Elang salju berusaha keras tapi tidak berhasil. Sangat lapar hingga mulutnya mengeluarkan air liur. Tidak ada pilihan. Musang salju harus pulang dengan tangan hampa. Setelah lolos dari kematian kali ini, burung hantu menyadari. Rumah kecil yang hangat sudah tidak aman lagi. Kemudian ia tiba di tempat yang asing. Dan ada banyak makanan lezat. Burung hantu baru saja berbalik. Dan melihat seekor katak besar. Ia membidik dengan siap sedia. Dengan pengalaman berburu bertahun-tahun. Berhasil menangkap sejumput tanah. Benar-benar menyebalkan. Katak memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Burung hantu marah hingga giginya gemeretak. Aku tidak akan membiarkan diriku dianggap remeh. Kemudian burung hantu mengarahkan targetnya pada tokek besar. Namun kali ini ia tidak terburu-buru menyerang. Melainkan mendekat dengan hati-hati. Namun belum sempat menyerang. Si kadal licik menyadari bahaya mendekat. Melarikan diri dengan panik menggunakan kakinya yang panjang. Melihat makanan yang menggiurkan. Burung hantu tidak menyerah. Mengejar dengan gila-gilaan. Dari segi kecepatan, pasti yang memiliki 4 kaki akan lebih cepat. Kadal dengan satu tarikan nafas bersembunyi di lubang pohon yang membusuk. Burung hantu juga ikut mengejarnya masuk. Namun di dalamnya gelap gulita. Tidak tahu apa yang disembunyikan di sana. Saat itu juga, 2 mata besar yang menakutkan menatap burung hantu dengan tajam. Si kecil segera meningkatkan kewaspadaannya.
Kadal menyadari situasi tidak menguntungkan dan segera melarikan diri. Burung hantu segera berbalik dan mengejarnya. Berlari selama beberapa jam. Kadal menyadari bahwa ia tidak bisa menang dan dengan tegas berhenti. Saat burung hantu bersiap untuk makan malam yang lezat, tiba-tiba sebuah bola bisbol jatuh, tepat menghalangi di depan burung hantu. Bebek yang sudah matang pun melarikan diri begitu saja. Burung hantu sangat marah. Sekali lagi, hari yang menyebalkan. Ia ingin sekali menelan bola bisbol itu. Setiap kali berburu, ia tidak pernah berhasil. Dengan terpaksa, burung hantu harus kembali ke rumahnya yang hancur. Ia melanjutkan pekerjaan lamanya sebagai pencuri. Ia dengan gesit masuk ke dalam ruangan. Sementara itu, petugas sedang memperbaiki mobil. Tanpa tahu bahwa di rumah ada pencuri bunga, burung hantu melihat ke kiri dan ke kanan. Memanfaatkan saat petugas tidak memperhatikan, ia diam-diam melintas dari samping. Sambil berpikir apa yang harus dicuri, pintu kandang patung salju tiba-tiba terbuka, menuju burung hantu. Ia hampir kehilangan nyawanya di sini. Untungnya, pada saat kritis, tali patung salju tidak cukup panjang. Burung hantu menatap patung salju dengan marah. Kalau berani, gigit aku, sayuran kecil. Patung salju yang diprovokasi merasa sangat malu. Ia hanya bisa kembali ke dalam kandang dengan lesu. Namun, sesuatu yang lebih menakutkan ada di belakang. Menyadari situasinya tidak baik, burung hantu langsung melarikan diri. Melalui jendela, ia menyelinap ke halaman yang sedang membongkar sampah. Rubah mengikuti dan keluar mengejar. Untungnya, di depan ada pagar, berhasil menghalangi langkah Rubah. Melihat burung hantu semakin jauh berlari, Rubah mulai menggali dengan gila. Saat ia keluar, burung hantu sudah kembali ke sarangnya. Rubah yang tidak menyerah terus mengejar. Namun, lubang itu terlalu kecil, tapi ia tidak menyerah, melainkan mencoba menangkap dari permukaan tanah, melalui pendengaran yang tajam. Dengan cepat, Rubah itu mengunci posisi burung hantu. Maka ia mulai menggali tanah dengan keras. Burung hantu yang ketakutan terus melarikan diri. Tanpa disadari, Rubah yang licik sudah menunggu di mulut gua. Selama burung hantu keluar, ia bisa dengan mudah menangkapnya. Namun setiap gerakan Rubah sudah diperhatikan oleh kura-kura di belakangnya. Dan burung hantu juga sangat pintar, mengetahui bahwa Rubah ada di dekatnya. Jadi ia tidak berani bertindak sembarangan. Ini adalah ujian terakhir antara pemangsa dan mangsa. Jika lengah, burung hantu bisa kapan saja kehilangan nyawanya. Namun, cara ini jelas bukan solusi. Saat burung hantu merasa bingung, kura-kura itu menggigit ekor Rubah. Sakitnya membuatnya berteriak. Burung hantu memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri dari gua. Mereka belum jauh. Tidak disangka pada saat penting, burung hantu tiba-tiba berhenti. Rubah yang mengejar bingung. Mengapa dia tidak melarikan diri? Burung hantu tenang menatap tanah. Tombol semprotan air tiba-tiba dinyalakan. Rubah masih bingung apa yang terjadi. Dia menjadi bingung. Dengan malu-malu, dia melarikan diri. Ternyata burung hantu sudah menghitung waktu semprotan air. Meskipun Rubah sangat licik, tapi dibandingkan dengan burung hantu, masih belum sebanding. Namun ketika dia kembali ke gua, dia menemukan semua jalur tertutup. Burung hantu hanya bisa kembali dengan sedih. Tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Burung hantu dimasukkan ke dalam karung. Meskipun dia hebat, tapi tidak bisa lolos dari pengelolaannya. Setelah melalui berbagai rintangan, pengelola mengeluarkan burung hantu dari karung. Tidak hanya membebaskan pejabat, tetapi juga menyiapkan rumah baru untuk si kecil. Burung hantu dengan tidak sabar datang ke ruangan. Di dalamnya didekorasi dengan sangat mewah. Yang kurang adalah tidak adanya sofa, televisi, dan kulkas. Namun burung hantu sangat puas dengan rumah barunya. Ia baru saja keluar untuk menikmati pemandangan indah. Namun ia menemukan seekor burung hantu betina berdiri tidak jauh. Takdir itu memang sangat ajaib. Saat kamu tidak siap, ia datang begitu saja. Burung hantu berlari dengan ganas seperti serigala. Kebetulan ada seekor jangkrik yang sedang menonton. Untuk menunjukkan keseriusan, burung hantu segera menangkap jangkrik sebagai mahar. Semua cincin berlian dan emas dibatalkan. Burung hantu betina mana yang bisa menolak godaan? Ia dengan senang hati menerima lamaran tersebut. Sejak saat itu, dua anak kecil itu menjalani kehidupan yang bahagia dan romantis. Bahkan nama anak-anaknya sudah dipikirkan. Yang sulung bernama Cari Masalah, yang kedua bernama Urus Aja.